Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janus Suhanda. Saya dari kelas 2283C, Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang. Saya di sini akan melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana dosen pengampu yaitu Ibu Fatia Nopriani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit PPT yang telah saya buat dari materi yang telah dikasih Ibu Fatia. Nah, tidak perlu berlama-lama, saya akan menjelaskan sedikit PPT yang telah saya buat, yang berjudul tentang telekomunikasi dan jaringan. Networking Enterprise, menurut Manuel Castells, adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa perusahaan atau beberapa bagian dari beberapa perusahaan atau sebagian internal dari beberapa perusahaan. Networking Enterprise memiliki ciri network yang terbuka lebar yang memungkinkan siapa saja, baik itu produsen, pelanggan, maupun hacker, dan cracker untuk mengetahui transaksi online yang terjadi. Selanjutnya, kriteria sistem yang baik. Dalam kriteria sistem mempunyai 5 kriteria sistem yang baik. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, kendali akses. Yang ketiga, autentifikasi. Keempat, integritas. Dan kelima, non-repudiation. Yang selanjutnya, konsep jaringan. Konsep jaringan terbagi menjadi dua, yaitu konsep jaringan berdasarkan letak geografis dan topologi jaringan. Yang pertama, konsep jaringan berdasarkan letak geografis, yang mana terdapat 3. Yang pertama LAN, kedua MAN, dan WAN. Yang pertama LAN, Local Area Network, yang mana dijelaskan bahwa Local Area Network itu yaitu jaringan komputer yang jaringan hanya mencakup suatu ruangan atau lokal. Yang kedua MAN, Metropolitan Area Network, yang mana jaringan komputernya itu bisa mencakup area kota, perkotaan, kampus, perusahaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir WAN, Wide Area Network, yang mana jaringan komputernya bisa mencapai antar wilayah, antar negara, dan sebagainya, yang sangat luas. Yang selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Yang mana dalam topologi jaringan ini terbagi menjadi 5, yaitu topologi bintang, topologi cincin, topologi bus, topologi mesh, dan topologi pohon. Selanjutnya, peranan intranet dan extranet. Yang pertama, intranet. Intranet adalah jaringan privat yang menggunakan software internet dan protokol TCP atau TP. Intranet memberikan akses yang mudah bagi karyawan untuk memperoleh informasi perusahaan. Intranet merupakan media yang efektif untuk mengirim aplikasi mengenai informasi perusahaan. Selanjutnya, extranet. Extranet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau pengaksesan informasi bisnis. Selanjutnya, alternatif jaringan telekomunikasi. Alternatif jaringan telekomunikasi adalah sebuah teknik yang mampu mengubah sistem teknologi informasi. Sangat penting bagi pengguna untuk mengerti beberapa karakteristik penting dari komponen dasar jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, model jaringan telekomunikasi. Secara umum, jaringan telekomunikasi di beberapa pengaturan di mana pengirim mengirimkan pesan kepada penerima melalui saluran yang terdiri dari beberapa tipe medium. Selanjutnya, telekomunikasi mempunyai 5 dasar,
atau terdiri dari 5 dasar komponen, yaitu yang pertama terminal, yang kedua telecommunication processor, yang ketiga komputer, yang keempat media dan saluran telekomunikasi berakhir yang mana data diterima dan dikirim, yang kelima software pengendali telekomunikasi. Dari nama-nama komponen dasar telekomunikasi tersebut mempunyai gambar. Gambarnya tidak saya lampirkan di PPT saya. Yang selanjutnya sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi urutan 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Yang selanjutnya itu sinyal analog. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Itulah penjelasan sinyal digital dan sinyal analog. Selanjutnya, media telekomunikasi. Media telekomunikasi ini mempunyai empat media, yaitu twisted pair wire cable, social cable, fiber optic cable, dan wireless. Di sini mempunyai penjelasan sendiri. Selanjutnya, prosesor telekomunikasi. Dalam prosesor telekomunikasi ada beberapa macam prosesor telekomunikasi. Yang pertama, modem. Modem adalah suatu prosesor telekomunikasi yang paling umum digunakan. Yang kedua, multiplexer adalah prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai terminal. Yang selanjutnya, private branch access yang sering disingkat sebagai PBX adalah suatu prosesor komunikasi yang memberi layanan sebagai alat pengubah saluran telepon di area kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Selanjutnya, protokol dan arsitektur jaringan. Protokol dan arsitektur jaringan merupakan protokol adalah sebuah set standar dari aturan dan prosedur untuk mengendalikan komunikasi di dalam jaringan. Selanjutnya, alternatif bandwidth. Besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network, lebar pita atau kapasitas saluran informasi. Selanjutnya, alternatif switching. Telepon biasa dihubungkan dengan circuit switching, di mana sebuah sirkuit dimasukkan untuk mendirikan sebuah saluran di antara pengirim dan penerima dan selalu terbuka sampai sesi atau bagian komunikasi menjadi lengkap. Selanjutnya, network interoperability. Dalam network interoperability, jaringan interoperabilitas adalah terus kemampuan untuk mengirim dan menerima data terkoneksi antara jaringan, memberikan tingkat kualitas yang diharapkan oleh pengguna akhir pelanggan tanpa dampak negatif dengan mengirim dan menerima jaringan. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa saya jelaskan tentang telekomunikasi dan jaringan dalam PPT saya tersebut. Mungkin ada kurang, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.